Dok, saya mau tanya, apakah sehabis vaksin kalau di swab pasti positif? Soalnya saya 4 hari habis vaksin pilek malah positif. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan jawab lagi pertanyaan yang muncul di kolom komentar dan banyak banget sekarang ini karena lagi pada banyak vaksin COVID. Ternyata beberapa hari kemudian setelah divaksin, kok malah ada gejala batuk pilek yang disangka ini hanya efek samping dari vaksin, ternyata pas di swab malah positif. Kenapa ya bisa kayak gitu? Stay tune ya, saya akan jawab satu persatu. Dari Ulfa Duyanti. Dok, umurku 22 tahun, seminggu yang lalu baru vaksin dan efeknya sampai sekarang belum hilang. Efek yang paling lama, penciuman dan pengecapan di mulut hilang dong, hampa banget. Jadi dok, saya mau bertanya, apa saya positif COVID? Sementara saya dapat efek begini gara-gara vaksin, mohon pencerahannya dok. Lalu dari Lisa Sinaga. Dok, saya mau tanya, apakah sehabis vaksin kalau di swab pasti positif? Soalnya saya 4 hari habis vaksin pilek malah positif. Dapur Ninun. Halo dok, saya sudah vaksin AZ. Waktu belum divaksin kondisi saya baik-baik saja. Tapi seminggu setelah divaksin saya sakit demam, batuk, badan pada sakit dan hilang penciuman. Setelah di swab hasilnya positif. Saya bingung dok, padahal saya di rumah aja. Dan selalu juga prokes. Apakah ini tertular dari vaksin yang saya terima, mengingat vaksin AstraZeneca hanya dilumpuhkan sehingga bisa hidup lagi ketika masuk ke tubuh saya? Tolong jelaskan ya dok. Well, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat kritis. Yang saya bisa bilang saat ini adalah gini, vaksin COVID, mau itu yang isinya virus mati dengan menggunakan merek Sinovac, Sinopharm, atau dengan menggunakan merek AstraZeneca yang isinya itu virus hidup yang dilemahkan, itu tidak akan pernah membuat seseorang malah terinfeksi COVID. Sama seperti vaksin pada umumnya. Kalau kita divaksin flu, tidak mungkin kita jadi kena flu. Kalau divaksin COVID juga sama, tidak mungkin kita akan kena COVID gara-gara vaksin COVID. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang masuk di kolom komentar bilang kalau divaksin itu sama aja dengan meng-COVID-kan diri. Padahal yang masuk itu adalah hanya sebagian kecil banget dari virus yang sudah mati atau dilemahkan itu untuk bisa menimbulkan respon antibodi supaya antibodi kita hanya mengenali, bukan membuat kita jadi sakit. Oke, itu poin nomor 1. Jadi vaksin COVID tidak akan pernah membuat kita kena COVID. Nah lalu kenapa dong ceritanya bisa seperti ini? Banyak yang sudah vaksin dosis pertama, lalu begitu muncul ada beberapa hari kemudian muncul ada demam, batuk, pilek, lalu ternyata pas di swab positif. Well, jawabannya itu semua tergantung dari antibodi kita. Penyakit COVID ini bisa saja membuat kita OTG, which is itu yang paling banyak kejadiannya di seluruh Indonesia. Jadi kita merasa sehat-sehat aja, padahal mungkin kita sudah terpapar dengan virus COVID tersebut. Dan pada saat kita mau divaksin itu, memang saat itu badan kita tidak ada gejala apapun. Nah, kemungkinan yang kedua, bisa saja pada saat antrian vaksin. Karena saya lihat di mana-mana itu, divaksin malah terjadi kerumunan. Yang ada mungkin karena kita sambil nunggu, kita buka masker, kita minum, dengan kondisi yang banyak sekali kerumunan di sana, menyebabkan virus itu bisa bersirkulasi di tempat orang yang berkerumunan tersebut. Oke, jadi bisa karena yang pertama, apakah kita sudah terpapar dengan virus COVID-nya sebelum divaksin, atau bisa juga gara-gara kita di kerumunan tersebut, kita malah terpapar dengan virus COVID-nya. Karena mengingat banyak sekali mungkin orang-orang yang OTG juga akan bisa datang untuk mendapatkan vaksin. Ini mungkin bisa disebabkan karena lemahnya dari sistem screening yang ada pada saat ini. Nah, jadi saran saya adalah kalau memang kita harus mengantri yang sangat berkerumun di tempat vaksin tersebut, saran saya yang pertama, sebisa mungkin daftar online.
supaya kita bisa dapat jam yang sudah disediakan dan mudah-mudahan pada saat jam itu tidak terlalu rame. Dan kedua, kalau tidak bisa dihindari, kerumunan itu sudah banyak, apalagi misalnya kita ada di tempat-tempat tertentu yang memang tidak melayani pendaftaran online, maka masker itu tidak boleh dibuka sama sekali. Dan sekarang malah disarankan untuk menggunakan double mask. Masker medis di dalam, lalu ditutup lagi dengan masker kain. Itu bisa akan memberikan proteksi yang hampir 1,5 kali lipat lebih untuk melindungi kita dari penularan COVID dibandingkan dengan hanya menggunakan masker biasa, apalagi dengan hanya menggunakan masker kain. Jadi double mask, masker medis dan masker kain. Oke, jadi kalau kondisinya sudah divaksin yang pertama, bukan berarti antibodinya sudah terbentuk. Millennials bisa nonton di video yang sebelumnya saya upload, 2 kali vaksin aja itu tidak akan memberikan proteksi 100%. Apalagi baru 1 kali. Bersyukur kalau misalnya kita masih ingat untuk prokes. Yang masih prokes aja masih bisa ketular, apalagi yang tidak prokes. Jadi nggak heran kalau misalnya sudah vaksin 2 kali pun bisa aja kena COVID. Nah kasusnya sekarang, ini baru 1 kali vaksin, itu tidak langsung antibodinya terbentuk. Untuk vaksin Sinovac, dia harus 2 minggu dari dosis yang kedua. Untuk vaksin AstraZeneca, dia perlu 3 minggu dari dosis yang pertama. Baru antibodinya muncul. Jadi dalam waktu 3 minggu dari vaksin AstraZeneca yang pertama, itu kita bisa dibilang sama aja seperti orang yang belum vaksin. Jadi bisa banget terpapar, bisa banget tertular. Nah, tapi harapannya adalah kita kalau muncul gejala pun gejalanya ringan. Amit-amit deh kalau sampai kena gejalanya yang berat. Jadi tetap jawabannya adalah karena antibodinya itu belum optimal bisa memberikan proteksi pada diri kita, maka kita masih bisa aja terkena COVID. Dan kalau sudah terkena COVID, isolasi mandiri, berobat, lakukan pemeriksaan swab, PCR atau antigen untuk mengetahui kita benar-benar terkena COVID atau tidak. Dan jangan takut, ada banyak banget yang mention di kolom komentar, "Dok, saya udah muncul nih gejalanya, hilang penciuman, udah sampai demam, batuk pilek, tapi saya takut di swab karena pasti nanti positif." Well, itulah fungsinya dari pemeriksaan swab antigen atau PCR yang ada. Untuk memastikan apakah kita terkena COVID atau tidak. Dan di era pandemi seperti saat ini, semua orang pasti bisa terpapar COVID. Jadi, kuncinya adalah kalau sudah divaksin, baru 1 kali, ya tetap prokes, jangan kemana-mana. Isolasi mandiri. Oke? Supaya kita tidak terkena atau bahkan terinfeksi COVID. Atau bahkan amit-amit gara-gara antibodinya belum muncul, malah itu bisa bikin kita sampai terkena gejala yang berat. Dan perlu diingat, pada saat video ini dibuat, di bulan Juli ini, kondisi rumah sakit yang ada di Jakarta itu sudah full. Bahkan di daerah-daerah pun juga full. SDM itu sudah kewalahan, tenaga medis sudah mau kolaps. Tabung oksigen udah mulai habis di mana-mana. Jadi, tolong jaga diri sendiri. Kita tidak bisa atur orang lain, tapi kita bisa atur diri kita dan keluarga kita. Oke? Kalau masih ada pertanyaan, komen di bawah ini. Dan kalau saya nggak bisa jawab satu-satu, saya akan bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Like kalau belum like dan subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. And stay safe.